Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan hari ini Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang sakit hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Gimana? Alhamdulillah hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Baiklah anak-anak ibu semua, hari ini sebelum kita belajar, mari kita buka pembacaan kita dengan membaca doa. Ya, kepada ketua kelas tolong pimpin doanya terlebih dahulu. Alhamdulillah ya, kita buka dengan membaca doa sebelum belajar. Baiklah, hari ini kita masuk kepada pembelajaran kita, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak ibu. Sudah ada yang mengetahui tentang kitab-kitab Allah? Sudah ya. Ada yang mengetahui apa saja nama-nama kitab-kitab Allah? Iya. Nah, kemudian di materi kitab-kitab Allah ini ada beberapa poin tujuan dari pembelajaran kitab-kitab Allah ini. Yang pertama adalah anak ibu setelah mempelajari kitab-kitab Allah ini, anak ibu paham apa itu arti iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian anak ibu mengerti, tahu ya, ayat atau dalil perintah kepada menyuruh kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian ketiga, anak ibu paham ya, mampu menyebutkan kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya. Kemudian yang keempat ya, anak ibu mampu menyebutkan perbedaan antara kitab dan suhuf. Nah, kemudian yang kelima, apa fungsi iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, itu tujuan kita mempelajari bab tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, anak-anak ibu di rumah, ada yang punya jam tangan? Atau ada yang punya jam dinding? Oh, ada. Ada yang punya kompas? Ada. Nah, kira-kira kompas untuk apa? Ya, pedoman. Jam untuk apa? Iya, pedoman. Nah, baiklah. Pegang itu dulu ya. Jawabannya kompas untuk pedoman, jam tangan untuk pedoman. Berarti kita dalam hidup kita butuh apa, Nak? Pedoman. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke poin pertama, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah apa artinya? Kita lihat dulu. Tolong Ananda perhatikan slide yang ada di belakang ya, yaitu apa arti iman kepada kitab-kitab Allah? Meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada para rasul sebagai pedoman hidup manusia. Untuk apa? Agar bahagia dunia dan akhirat. Nah, itu pengertian. Apa itu? Kita yakin dengan sepenuh hati kita. Apa yang kita yakini? Bahwa kitab-kitab Allah itu merupakan wahyu Allah yang diturun kepada siapa? Kepada nabi dan rasul. Untuk apa? Pedoman. Setelah kita pedomani, apa jadinya? Bahagia dunia dan akhirat. Nah, itu poinnya ya. Nah, apa itu? Yakin dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada para rasul sebagai pedoman hidup manusia agar bahagia dunia dan akhirat. Itu pengertian. Nah, anak-anak ibu bisa memperhatikan slide yang ada di depan. Apa itu? Tentang pengertian iman
kepada kitab-kitab Allah. Nah, yang kedua, sekarang setelah kita yakin setelah kita mengetahui pengertiannya, terus apa lagi? Dalil. Apa itu dalil? Landasan perintah kita supaya kita beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu salah satunya ada dalilnya adalah Quran surat Al-Maidah ayat 16. Nah, apa nak? Quran surat Al-Maidah ayat 16. Nah, boleh kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya di jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Nah, itu perintah tentang kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, itu dalilnya. Quran surah apa nak? Quran surat Al-Maidah ayat 16. Paham ya? Nah, kita lanjut kepada materi selanjutnya. Apa? Nama-nama kitab-kitab Allah dan Rasul Nabi yang menerimanya. Nah, yang pertama kitab Taurat. Ya, kitab Taurat. Kepada siapa kitab Taurat diturunkan? Yaitu kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, ya, kepada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Nah, yang kedua adalah kitab Zabur. Nah, kepada siapa? Kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, yang ketiga adalah kitab Injil. Kepada siapa diturunkan? Kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, yang keempat kitab Al-Quran. Pada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu 4 kitab yang wajib kita imani dan nama Rasul yang menerimanya. Nah, kita lanjut kepada kandungan kitab Taurat. Nah, kitab Taurat, di dalam Taurat itu ada 10 kandungan atau ajaran yang ada di dalam kitab Taurat. Yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah. Nah, dari ajaran Taurat saja kita sudah ada perintah untuk mengesahkan Allah. Kemudian yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Nah, yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Artinya apa di sini? Kita tidak boleh menyebut nama Allah dengan tujuan main-main, dengan tujuan menghina. Itu ajaran dari kitab Taurat. Kemudian yang keempat adalah perintah mensucikan hari Sabtu. Nah, yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Nah, perlu anak ibu pahami, perintah menghormati orang tua itu bukan saja dari ajarannya Nabi Muhammad SAW, tapi sudah ada ajaran dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, lanjut, larangan membunuh sesama manusia. Nah, itu ajaran kitab Taurat. Kemudian ada larangan berzina, larangan mencuri, kemudian larangan menjadi saksi palsu. Ya, kemudian larangan mengambil hak orang lain. Itu isi kandungan kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kepada kaum Bani Israel. Nah, kaum Bani Israel. Nah, kita lanjut
kitab yang kedua, kitab Zabur. Kepada siapa Zabur diturunkan? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, apa isinya? Isinya tentang tauhid, ya, mengesahkan Allah, tetapi dia terfokus kepada zikir dan pujian-pujian kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga adalah kandungan kitab Injil. Nah, kitab Injil ini tidak jauh beda dengan kitabnya Taurat, ya, tetapi ditambahkan dengan adalah bagaimana kita berbuat baik terhadap sesama manusia. Nah, kemudian yang terakhir kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Ya, apa isi kandungannya? Kandungan yang di Al-Quran itu adalah kandungan yang paling lengkap, mulai dari akidah sampai dengan muamalah, ya, sejarah, ibadah. Pokoknya Al-Quran itu adalah penyempurna kitab-kitab yang lainnya. Paham ya? Kita sudah sampai kepada Al-Quran. Paham nak? Oke. Nah, itu materi kita hari ini, yaitu tentang pengertian, ya, dalil, kemudian nama-nama kitab dan nabi dan yang menerimanya, kemudian apa kandungan masing-masing kitab tersebut, ya. Kemudian kita lanjut kepada perbedaan kitab dengan suhuf. Nah, kitab ada kalimatnya kitab, ada namanya suhuf. Nah, kitab. Nah, kitab ini adalah gabungan dari lembaran-lembaran suhuf. Kalau suhuf, firman Allah hanya berbentuk lembaran-lembaran saja. Paham ya? Nah, kita lanjut kepada fungsi. Fungsi kitab Allah. Ibu menjemput tadi, ibu pertanyakan, ada namanya jam, ada namanya kompas. Apa tadi gunanya nak? Untuk petunjuk. Nah, kita ke fungsi. Fungsi kitab Allah itu yang pertama adalah sebagai pedoman. Anak-anak ibu pernah membeli HP? Iya, pernah ya. Nah, apa guna ada di dalam kotak HP itu ada namanya buku petunjuk. Nah, apa gunanya? Untuk supaya anak-anak ibu bisa memakai HP itu dengan paham. Nah, begitu juga kitab Allah turunkan kepada kita, kepada Nabi dan Rasul untuk umatnya. Itu apa gunanya? Untuk petunjuk, untuk pedoman kehidupan, supaya tidak terjerumus ke dalam jalan yang sesat, supaya bahagia dunia dan akhirat. Nah, itu fungsi yang pertama sekali Allah turunkan kitab kepada Nabi dan Rasulnya untuk umatnya. Pedoman. Yang kedua, sebagai rahmat. Nah, yang ketiga juga sebagai memperbaiki akhlak manusia. Itu fungsi kitab Allah. Jadi kita harus mengerti dan paham itu ya, konsep yang pertama tadi. Paham? Nah, untuk materi hari ini kita sampai di situ dulu. Nah, apa kesimpulannya materi kita hari ini? Pertama, pengertian. Apa itu pengertian iman kepada kitab Allah? Meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada para rasul sebagai pedoman agar bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua, kesimpulannya apa? Nama-nama kitab. Apa? Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Qur'an. Siapa nama nabi yang menerimanya? Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Paham ya? Nah, ada yang mau bertanya? Nah, untuk hari ini kita sudahi dengan baca alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan berikutnya tolong materi yang akan datang tentang sejarah Al-Qur'an diturunkan. Tolong anak-anak ibu baca di rumah bukunya, kemudian persiapkan untuk pertemuan kita berikutnya. Nah, Ibu akhiri dengan doa salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.